Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Asisa Arif dari kelas 11 pengawasan Mutu 1. Asal sekolah saya SMK SMDI Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu ada pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, tujuan dan langkah-langkah teks eksplanasi. Oke, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Tada! Materi yang pertama ada pengertian teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan antara akibat dan proses. Dan materi yang kedua ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelasan. Dan yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait fenomena yang diangkat dalam teks eksplanasi tersebut. Dan materi yang ketiga ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua yaitu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang akan dibahas. Yang keempat yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Materi yang keempat yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan kalimat pasif, yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu, yang ketiga terdapat istilah ilmiah, yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional, dan yang kelima bersifat informatif. Dan materi yang kelima ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, kita sudah berada di materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah teks eksplanasi. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi yaitu menentukan topik yang menarik, tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan, misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua ada membuat rancangan kerangka teks, yaitu buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga ada mengumpulkan referensi, cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat ada mengembangkan teks, kembangkan kerangka karangan
hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima ada menyunting teks, periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisannya. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan tentang teks eksplanasi dari saya. Jika ada kekurangan itu semata-mata dari saya, dan jika ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.